Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hadir untuk menjadi saksi. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita ini utusan Allah. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita hadir untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi terang dan garam, di mana hidup kita menjadi sarana Tuhan untuk menjamah orang di sekitar kita, untuk menjadi saluran berkat. Maka kita tidak boleh sama dengan dunia, bahkan serupa saja jangan. Roma 12 ayat 2. Jadi ketika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, keluarga besar, pekerjaan, kampus, kita harus ingat bahwa kita harus menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita harus memisahkan diri dari dunia. Maka kegiatan-kegiatan yang tidak membuat iman kita bertumbuh harus kita hindari. Memang kita harus memberi waktu dalam pergaulan, jangan eksklusif, sehingga orang memandang kita sombong atau kita menjadi batu sandungan. Bergaul boleh, tetapi ada batas. Pasti Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus pasti menolong kita bagaimana membentuk hidup kita dengan pola kehidupan Yesus yang pernah Yesus jalani 2000 tahun yang lalu. Setiap orang pasti berbeda dan itu khusus, tidak ada yang sama. Jika proses itu berlangsung dengan benar, artinya hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita baru bisa mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Sebab kelahiran baru bukan sesuatu yang sederhana atau mudah, seperti yang selama ini dibayangkan. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya itu apa dulu? Ini yang harus kita persoalkan. Kalau kita melihat kembali kehidupan iman orang Kristen di abad mula-mula, kehidupan mereka tidak nyaman sama sekali. Mereka mengalami aniaya, pedang, ketelanjangan, dan berbagai aniaya lain. Mereka harus mempertaruhkan harta, keluarga, bahkan nyawa demi percayanya kepada Yesus. Percayanya orang Roma waktu itu bukan percayanya orang Kristen hari ini. Kalau firman Tuhan mengatakan kamu lebih dari pemenang, artinya kita harus lebih dari orang-orang yang menang secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Mengapa? Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sejatinya, banyak di antara orang percaya yang ekonominya lemah, pendidikannya rendah, penampilan tidak menarik, secara lahiriah kalah
dengan anak-anak dunia. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang. Kenapa? Karena Roh Kudus menggarap kita untuk mengenakan hidup Yesus. Untuk itu, mari kita menikmati dinamika hidup berjalan dengan Roh Kudus. Masalahnya, betapa situasionalnya kita di gereja. Begitu bersemangat. Lalu, begitu kita keluar dari ruangan gereja, semua lenyap. Sekarang coba renungkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipersiapkan untuk masuk istana Allah Bapa, dipersiapkan mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Renungkan, kita akan dapati betapa hebatnya panggilan ini. Jadi, kita harus terus ada di dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang memang dipersiapkan untuk dimuliakan. Maka kita harus memaksa diri kita untuk berubah. Kita harus sudah bisa membayangkan bagaimana indahnya istana kerajaan surga, yang mana itu di luar pengertian kita hari ini. Makanya hidup kita harus benar-benar benar. Mari kita keluar dari Mesir dunia ini dan menuju Kanaan surgawi. Hidup ini tragis, saudara. Seandainya kita punya gelar sarjana, bekerja dengan gaji sangat besar, pasangan yang baik, anak-anak yang pandai dan sehat. Tetapi semua itu tidak juga membuat kita bahagia. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah puas dengan gelar, jumlah gaji, keluarga bahagia, atau apapun. Kebahagiaan kita sejatinya hanya Tuhan. Maka entah apa yang terjadi nanti, kita hadapi saja. Yang penting, dari hari ke hari, kita belajar dari Roh Kudus untuk mengenakan hidupnya Yesus. Menatap hari esok, kadang-kadang hati menjadi kecut karena berat beban yang kita pikul. Tetapi, ketika kita ingat bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan dengan membawa 2 juta orang tanpa bekal. Hati kita menjadi kuat. Jalani saja. Yang penting jangan sampai kita mendukakan Tuhan. Setiap hari kita berambisi menjadi lebih baik. Dan Tuhan selalu menunjukkan hal-hal yang tidak patut atau meleset. Walaupun itu mungkin dipandang orang tidak salah. Tapi Tuhan tidak nyaman dengan sikap itu atau ucapan itu. Tuhan pasti beritahu. Roh Kudus akan pimpin kita. Dan kita akan kagum atas karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Bagaimana Roh Kudus membentuk kita. Karakter kita yang buruk dikikis. Sampai kita pada level di mana kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Bapa selain hal ini. Makanya, kalau Tuhan kasih kita hari yang baru, kita berterima kasih dan bertekad hidup lebih kudus dan lebih berkenan lagi, agar kita bisa hadir
sebagai saksi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.